Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita membahas surah Al-Baqarah ayat 31 sampai 36. Sebelum ke ayat ini, sebulan yang lalu ya, berapa minggu yang lalu kan Pak Jelasno bertanya apakah ada manusia sebelum Nabi Adam. Nah, ya. Apakah ada manusia sebelum Nabi Adam? Saya sudah kirim ke grup ya. Barusan saya kirim. Tapi ini pernyataan ini hanya mengutip pernyataan apa yang disampaikan oleh pakar tafsir di Indonesia, yaitu Pak Profesor Quraisy Shihab. Dia membahas apakah ada manusia sebelum Nabi Adam turun ke bumi. Saya bacakan menurut Pak Quraisy Shihab, Al-Quran menceritakan tentang kejadian manusia. Tapi Al-Quran juga menceritakan sebelum Nabi Adam turun ke bumi ada makhluk-makhluk lain yang lebih dulu hadir. Tapi tidak diterangkan makhluk apa itu. Wallahu alam, bisa jadi makhluk itu adalah manusia purba, kata Pak Quraisy. Lalu beliau menyatakan di dalam Al-Quran hanya diberitahukan bagaimana awal manusia itu berbentuk, yakni diciptakan melalui tanah, kemudian pada proses akhirnya dihembuskannya ruh. Ketika Al-Quran berbicara tentang manusia pertama, Al-Quran hanya menyatakan Adam diciptakan dari tanah, kemudian ada proses, dan proses akhirnya dihembuskan ruh dan jadilah dia manusia. Mungkin Adam itu adalah manusia modern, tetapi Al-Quran tidak menjelaskan apa yang terjadi setelah tanah dan sebelum ditiupkan ruh. Lalu Pak Quraisy menggambarkan menggunakan pemisalan huruf alfabet. Huruf alfabet itu diawali dengan A, diakhiri dengan Z. Tapi sebelum mencapai huruf Z ada huruf-huruf lainnya, B, C, dan seterusnya. Al-Quran hanya menceritakan A dari tanah dan menceritakan Z dihembuskan ruh. Jadi boleh jadi ada proses di sini. Al-Quran tidak menjelaskan itu karena itu ada yang berkata itu teori Darwin itu benar katanya. Menurutnya untuk menjawab pertanyaan itu benar atau tidaknya teori Darwin itu ranah ilmu pengetahuan. Kalau ilmu bisa membuktikannya maka tidak bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran tidak membahas itu bidang ilmu. Kalau ilmu bisa membuktikannya maka ia tidak bertentangan dengan Al-Quran, karena Al-Quran hanya berkata dari tanah, akhirnya ruh. Jadi ditolak atas nama ilmu atau diterima atas nama ilmu. Jangan libatkan Al-Quran di sini, kata Pak Quraisy. Lalu apakah ada ulama Islam yang mempercayai ada makhluk lain di bumi sebelum Nabi Adam? Banyak sekali ulama yang bicarakan tentang itu. Di antaranya ada sejarawan Muslim asal Tunisia namanya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun percaya ada proses dari kejadian manusia sampai dia mencapai apa yang diistilahkan alamul qiladah atau alamul qudrah. Tapi Ibnu Khaldun tidak menyatakan pendapat ini atas nama Al-Quran, melainkan sebagai penelitian. Ibnu Khaldun salah seorang menyebutkan hal ini bahwa ada proses dari kejadian manusia sampai dia mencapai apa yang diistilahkan alamul qiladah atau alamul qudrah, tapi tidak diatasnamakan Al-Quran. Ini dua kali ya. Jadi kita tidak wajar menolak teori Darwin atas nama Al-Quran, tapi silakan tolak atas nama pengetahuan. Jangan menerima atas nama Al-Quran tapi atas nama pengetahuan. Sementara itu ada lebih dari 400 buah kitab telah berhasil dikarang tentang genealogi umat manusia. Beberapa di antaranya ada yang fokus pada nasab orang-orang Arab, tapi tidak sedikit pula yang panjang lebar mengulas genealogi secara umum. Sebut saja misalnya Bahrul Nisab karangan Abu Masyab Lutf bin Yahya, An-Nasab Al-Kabir karya Imam Amir bin Habs, Al-Kamil bin Nasab karya Ibnu Tobat Toba, dan masih banyak karya-karya ulama salaf menyoal tentang masalah genealogi manusia. Tapi faktanya tak pernah muncul kesepakatan dari mereka akan siapakah manusia pertama kali yang layak dijadikan sebagai muara keturunan umat manusia saat ini. Bahkan sebagian sejarah menegaskan Adam bukanlah muara dari keturunan segenap manusia. Abul Al-Basri yang ada di Adam hanya menyandang sebutan bapak manusia atau disebut Abul Insan, istilah yang berbeda. Sejarawan seperti Ibnu Atsir atau Bari Al-Mughrizi berani berpendapat bahwa jutaan tahun sebelum Adam telah ada eksistensi manusia di muka bumi ini.
Mereka berjibaku dengan golongan jin untuk saling berebut hegemoni dan kekuasaan sebagai penguasa tunggal di bumi. Sementara Al-Quran sendiri dalam surah Al-Baqarah yang kita baca, yang ayat minggu lalu, ya beberapa minggu yang lalu, bahwa menyebutkan Adam sebagai khalifah, bukan sebagai manusia pertama di bumi. Fakta yang sama menjadi bahwa perdebatan sengit antara dua cendekiawan muslim, yaitu di Mesir Abu Sabr As-Sanin dan Zaid An-Nazar. Beberapa argumentasi pun dibeberkan karena memperkuat pendapat bahwa Adam alaihissalam bukan muara dari segenap keturunan manusia yang ada di bumi, melainkan yang benar adalah Nabi Nuh alaihissalam. Penegasan ini dikuatkan oleh hadis riwayat Ahmad yang menyatakan Sam adalah bapa Arab, Ham adalah bapa Habsi ras Afrika, Yapet adalah bapa Romawi ras Eropa. Al-Qalaqsan di dalam Nihayatul Ibri Mu'arraf fil Mansab Al-Arab menambahkan, para ahli genealogi dan sejarawan sepakat bahwa bangsa-bangsa yang eksis dan berkembang saat ini merupakan keturunan Nuh yang selamat dari peristiwa banjir besar ketika di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nah, itu penjelasannya. Jadi penjelasannya menurut ahli tafsir Indonesia itu, Pak Quraisyab, itu ada manusia lain sebelum. Benar atau tidaknya wallahu a'lam. Ini kan namanya penelitian ya. Ini kan dalam Al-Quran itu memang kita minggu lalu menjelaskan ya kan, bahwa Allah akan menjadikan seorang khalifah fil ard kan. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi menjelaskan khalifah di Al-Quran itu. Tidak menjelaskan Nabi Adam sebagai manusia pertama. Begitu. Itulah penjelasannya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Karena saya juga mengutip ya, karena bukan ahlinya. Begitu Pak. Jelas lah. Pertanyaan kedua yang hari ini. Apa ya? Pertanyaan kedua yang hari ini kita baca. Iya. Nah sekarang baru kita. Pertanyaan kedua yang hari ini kita baca di kebetulan. Iya betul ya. Ya berkaitan kan? Berkaitan dengan apa yang. Mulai udah nanya Pak. Iya. Sudah sering dibahas soalnya. Ya, sudah dibahas ya. Mari kita bahas ayat yang berikutnya, ayat 31 surah Al-Baqarah, wa 'allama Adamal asma. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 31 ini bahwa Allah mengajarkan kepada Nabi Adam ya kullaha, semuanya, seluruhnya. Artinya Allah memberikan pengetahuan tentang nama-nama semua makhluk yang Allah ciptakan sebelum Nabi Adam. Gunung, planet, galaksi, pohon, hewan, semuanya disampaikan, diajarkan kepada Nabi Adam. Summa aradahum alal malaika. Kemudian yang mengupakan kepada para lalu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada malaikat. Faqala, Allah berfirman, ambiuni, sebutkanlah kepadaku bi asma'i haulai, semua benda-benda itu. In kuntum shodiqin, jika kamu hai malaikat adalah orang yang benar, gitu. Maksudnya dalam rangka tafsirnya menetapkan keutamaan Nabi Adam, Allah ajarkan kepada Nabi Adam ini semua nama. Kemudian Allah sodorkan kepada malaikat dengan bertanya kepada malaikat, katakan kepadaku hai malaikat tentang nama-nama yang ada. Apa ini namanya? Jika kalian lebih patut untuk memakmurkan bumi daripada Nabi Adam alaihissalam. Nah, jadi Allah sodorkan ini nama apa, ini apa, ini apa. Nah, malaikat ini ya ternyata menjawab dengan ucapan yang luar biasa. Qalu, mereka berkata, malaikat berkata, ayat 32, Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada kami ketahui, illa ma'alam tanah, kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau ya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah menyodorkan pertanyaan, nama apa ini, benda apa ini, jawaban malaikat ini adalah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya. Makanya ucapan ini seringkali disampaikan oleh para dai mubalik
sebelum memulai pembicaraan ya tentang keilmuan, nanti menjelaskan tentang tafsir, tentang hadis, ucapan malaikat di dalam surah Al-Baqarah ayat 32 ini ya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu ucapan malaikat ketika Allah sodorkan nama apa nih. Maksudnya malaikat tuh nggak tahu ini nama apa, ini nama gunung, ini nama planet, hingga matahari pun nggak tahu malaikat. Lalu akhirnya Allah pun berfirman di ayat 32. Qala, Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam, ambihun bi asma'i, beritahukan kepada mereka para malaikat nama-nama benda-benda itu ya. Qala akul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Setelah diberitahukan kepada Nabi Adam tentang benda-benda ini, bulan, ini planet, ini pohon, ini hewan, semua secara terperinci dijelaskan oleh Nabi Adam. Maka Allah pun berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadaku bahwasanya aku ini a'lamu, lebih mengetahui, ma tubduna, apa-apa yang rahasia, yang tersembunyi, wa ma kuntum taktumu, dan apa yang lahir. Artinya Allah mengetahui apa yang zahir, apa yang lahir. Sesuatu, semua rahasia yang ada di langit, rahasia yang ada di bumi, Allah Maha mengetahui. Kenapa Allah menciptakan Nabi Adam? Kenapa Allah menciptakan manusia yang menjadi khalifah di bumi ini? Nah, di antara alasannya yaitu Nabi Adam itu bisa mengetahui benda-benda satu persatu. Bahkan dijelaskan dalam tafsir Jalalain bahwa benda-benda itu satu persatu disebutkan dengan hikmah-hikmahnya ya, dengan manfaatnya. Allah ciptakan gunung, manfaatnya ini. Allah ciptakan matahari, manfaatnya ini, hikmahnya seperti ini. Allah ciptakan pohonan, itu sampai begitu, sampai terperinci itu Nabi Adam, cerdasnya Nabi Adam, sampai menjelaskan ya nama bendanya dan fungsinya, manfaatnya dari benda yang Allah ciptakan itu. Itulah yang menyebabkan di ayat yang berikutnya, ayat yang ke mana nih? 34, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada seluruh malaikat, sujudlah li Adam, kepada Nabi Adam. Ya, karena Nabi Adam ini memiliki kecerdasan, mengetahui benda-benda dan fungsi daripada benda itu, maka diperintahkan oleh Allah sujud kepada Nabi Adam. Semuanya sujud. Sujud di sini artinya adalah menghormati, memuliakan Adam. Jadi sujud di sini bukan arti menghambakan diri kepada Nabi Adam, bukan menyembah Nabi Adam, tapi menghormati, memuliakan Nabi Adam alaihissalam. Ya, semua malaikat sujud. Tapi iblis tidak mau sujud. Dia adalah orang yang sombong, takabur, dan dia adalah golongan orang-orang yang kafir. Ya, makanya di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, sujudnya itu bukan sujud seperti kita sujud dalam sholat. Sujud membungkukkan badan, begitu. Jadi membungkukkan badan, mungkin semacam hormat lah gitu ya, hormat, penghormatan karena kecerdasan Nabi Adam menjelaskan benda-benda yang ada di bumi ini. Itu. Nah, iblis ini tidak mau. Siapa iblis? Nenek moyangnya bangsa jin dari para malaikat. Ia tidak mau sujud karena dia sombong, karena beranggapan iblis ini lebih mulia.
lebih hebat, lebih cerdas daripada Adam alaihissalam. Ya, padahal diperintahkan oleh Allah untuk sujud di sini bukan sujud menyembah Adam, bukan menghambakan diri kepada Adam, tapi bentuk penghormatan kepada Adam sebagai manusia yang Allah ciptakan memiliki kemampuan bisa menjelaskan semua yang ada di bumi itu. Nah ini ya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir dulu ya. Jadi iblis itu ya awalnya adalah dia termasuk golongan malaikat. Ya, dikenal dengan nama Azazil. Ia dulunya termasuk penduduk bumi sebagai golongan malaikat yang hebat ilmunya, banyak ilmunya. Dia berasal dari kabilah yang dikenal dengan kabilah jin, makhluk jin. Iblis itu ya, bapak moyangnya jin. Pada mulanya dia adalah malaikat yang terhormat yang memiliki 4 buah sayap. Ya, saking hebatnya itu. Disegani oleh sebuah kabilah, ditugaskan sebagai penjaga surga, mempunyai kekuasaan di langit dan di bumi, dan juga kekuasaan yang banyak di bumi ini, di dunia. Ya, itu. Ya, jadi iblis itu menurut Ibnu Jurais, riwayat Ibnu Abbas tentang iblis itu. Ya, itu iblis. Wa qulna, lalu kami berfirman kepada Nabi Adam, ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zaujukal jannah, diamilah olehmu dan istrimu di surga. Lalu apa? Wa kula minha raghadan min haitsu syi'tuma, makanlah yang banyak di mana yang kamu sukai, semua makan. Wala taqraba, tapi jangan kamu dekati hadis sajarah, pohon ini. Al-Quran tidak mengatakan pohon kuldi, tapi hanya menjelaskan sajarah, pohon aja. Fatakuna minaz zalimin. Kalau kamu mendekati pohon itu, kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ya, pohon yang dilarang untuk didekati. Dekati aja dilarang, apalagi sampai ya. Sama dengan wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi berzina, apalagi membuat film porno. Ya kan ya. Mendekati saja tidak boleh, apalagi berbuat zina. Nah, itulah memang manusia itu begitu, penasaran. Apalagi buat film porno, sekarang bikin film ya. Iya. Itu lebih-lebih daripada itu kan ya. Nauzubillahi min dzalik. Dulu biasa bikin film porno itu orang-orang kafir, orang Amerika, orang Eropa, ya kan ya. Sekarang kok orang Indonesia, nauzubillah min dzalik. Nah ini ya, dijelaskan dalam tafsir bahwa Nabi Adam ya. Nah ini dijelaskan, jadi yang namanya istri itu siapa dijelaskan dalam tafsir, yaitu wa zaujuka Hawa, namanya Hawa. Ya, Hawanya dengan ha kecil ya, bukan ha besar, Hawa. Ya. Jadi namanya Hawa, dia iya, beda dengan ha besar. Hawa. Hawa ini diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Adam sebelah kiri, tulang rusuk dari sebelah kiri. Ya, dia diciptakan dari itu. Jadi diciptakannya berbeda dengan Adam. Kalau Adam dari tanah, kalau Hawa ini dari tulang rusuknya. Makanya tulang rusuk itu bengkok. Makanya kita harus, karena diciptakan dari yang bengkok, kita harus sabar mengendalikan istri itu, karena memang ya lebih kepada perasaan dibandingkan dengan akal. Ya. Nah, kemudian jadi di dalam ayat ini diceritakan bahwa yang dimaksud pohon ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir adalah pohon yang membuat kekal, ya, yaitu ditipu oleh iblis, Sajaratul Khuldi namanya.
pohon keabadian. Jadi kalau kamu dekat di situ, kata iblis tuh, kamu akan abadi selama-lamanya. Kamu akan kekal selama-lamanya di surga. Makanya tipu daya iblis ini, kamu jangan dekat sana supaya kamu jangan kekal di surga. Ah itu tuh. Nah, jangan kekal di surga, kata iblis kepada Adam. Awalnya dalam sebuah riwayat, Adam itu masih kuat untuk menahan, ya, tidak mendekati pohon khuldi tadi, sadatul khuldi. Ya, akhirnya iblis tadi menggoda istrinya. Nah, istri digoda. Namanya wanita yang lebih diciptakan oleh tulang rusuk, lebih kepada perasaan daripada akal. Ya, dia mengikuti itu iblis. Lalu akhirnya Hawa ini pun menceritakan tentang syajaratul khuldi. Bang, abang tahu nggak? Itu syajaratul khuldi itu, kira-kira bahasa saya tuh ya, itu pohon keabadian. Kalau kita dekat, kita akan selama-lamanya di surga. Makanya Allah tidak mau kita selama-lamanya di surga. Maka cobalah abang kita mendekati pohon itu agar kita selama-lamanya di surga. Itulah. Jadi memang begitu. Mungkin ini jadi kenyataan ya. Suami yang soleh, ahli ibadah, tekun, dia taat kepada Allah. Tapi karena kondisi ekonominya yang corak marit, susah, ya kan? Iblis menggoda, tapi nggak bisa lewat istri. Istri akhirnya menggoda, bang, itu tetangga kita bang, dia kan karyawan biasa, tapi kok mobilnya sampai 4, rumahnya sampai banyak, istrinya juga. Tapi kok kita ini yang atasannya, kok hidup kok mobilnya juga 1, ya tua lagi kan ya. Hidup kita ini pas-pasan. Gimana sih bang? Ya abangnya jujur, kita ini memang pegawai, tapi kita kan ya gaji abang memang segini. Tapi lama-lama berkali-kali istrinya ngomong, akhirnya yang tadi suami yang baik, suami yang soleh, tergodalah oleh istrinya. Akhirnya yang tadi soleh tadi menjadi koruptor ulung. Maka bisa jadi ya pemimpin atau seorang yang punya jabatan di pemerintahan awalnya baik, tapi karena istrinya menjadi wanita sosialita, ya, pengaruh tuh temannya dan sebagainya, akhirnya digoda lah suaminya, terpengaruh akhirnya menjadi koruptor ulung. Nauzubillah. Atau kebalikannya. Oh bisa. Karena istrinya lah. Jadi baik. Maksudnya begitu. Kalau istrinya soleha, betul. Iya. Makanya ada 4 wanita kata Rasulullah dijamin masuk surga. 4 wanita dijamin masuk surga. Kenapa? Karena hebatnya wanita tadi. Pertama, Maryam ibnu Imran. Maryam ini adalah bukan istri, dia wanita yang Maryam, dia anak dari Imran, keluarga Imran kan, dari surah Ali Imran kan. Dia memiliki keistimewaan karena ibadahnya luar biasa, tidak pernah tersentuh oleh manusia dan jin, tapi punya anak namanya Isa Al-Masih. Ya, bin Maryam kan, bukan bin siapa, karena memang anak Maryam kepunyai. Kemudian yang kedua, wanita ahli surga yaitu Khadijah Ibnu Khuwailid. Khadijah ini wanita bangsawan, kaya raya, punya perusahaan besar, ya, dia cantik, dia kaya, tapi dia sedang dengan Muhammad. Akhirnya pun menikah dan dia menjadi istri yang solehah, ya, istri yang solehah. Seluruh hartanya, kekayaannya untuk Islam, untuk ibadah, untuk dakwah, untuk fuqara masakin. Itu yang kedua, jaminan Rasulullah wanita surga. Yang ketiga yaitu Masitoh. Dia baby sister yang menjadi baby sisternya Fir'aun. Nah, ketika Isra Mi'raj itu Rasulullah itu mencium harumnya, ya, kuburan wanita solehah, mempertahankan iman sampai dia, keluarganya, suami, anak-anaknya itu disiksa dengan direbus oleh Fir'aun karena menjaga keimanannya. Lalu yang keempat, Fatimah Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak Rasulullah, wanita di surga nih. Ya, beliau tidak memilah-milih jodoh karena patuhnya kepada orang tuanya. Ya, dia dijodohkan oleh laki-laki miskin tapi hebat, yaitu Ali bin Abi Thalib.
Itu diantaranya. Nah, itulah 4 wanita. Makanya kalau kita ingin lihat istri kita, mungkin kalau memiliki 4 ciri tadi itu, insya Allah ahli surga. Apakah cirinya seperti Maryam, apakah Khadijah, atau Masitoh, atau Fatimah Zahra. Kira-kira suami kita, istri kita yang mana tuh ya? Nah, Adam ini akhirnya begitu ya, dirayu, dibujuk oleh Hawa, terpengaruhlah dia akhirnya mendekati pohon tadi, lalu ada buahnya ya, lalu akhirnya pun terpengaruhlah ya. Nah, itu. Ini kalau di surat ini, kalau kita hanya baca ceritanya tapi tidak menggunakan logik, maka oke aja. Tapi kalau kita menggunakan logik, ini ada Iya. ketidakkonsistenan